Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsudido, saya dari kelompok 3 dan saya di sini sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Struktural Modal. Sebelum masuk ke dalam teori, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Melati Setiani, Anti Aryani, Fadila Fiorentina Nurani, Ilham Pratama Nur Akbar, Khansa Rofifa, Hilal Wahyu Santoso, Etikia Rahmawati, Hani Ahadiah Maulida, dan saya sendiri Arsyadido. Oke, langsung saja materi yang pertama, yaitu struktur pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Pasar modal sempurna sendiri yaitu pasar modal yang sangat kompetitif dan di dalamnya tidak terdapat biaya kebangkrutan, biaya transaksi, dan bunga simpanan pinjaman. Asumsi yang digunakan antara lain: 1. Laba operasi yang diperoleh setiap tahunnya dianggap konstan. 2. Semua laba yang tersedia dipegang oleh pemegang saham dibagikan sebagai dividen. 3. Hutang yang digunakan bersifat permanen. 4. Pergantian struktur penggunaan hutang dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu A. Pendekatan tradisional. Nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat dirubah melalui merubah struktur modal perusahaan atau D per E. Pendapat ini dominan sampai dengan awal tahun 1950-an. Berikut contoh soalnya. Jadi, keadaan perusahaan berubah menjadi lebih baik setelah menggunakan hutang karena nilai perusahaan meningkat. Selanjutnya yaitu B. Pendekatan Modigliani-Miller. Kemungkinan munculnya proses arbitrase yang akan membuat harga saham yang menggunakan hutang dan tidak menggunakan hutang akhirnya pun sama. Berikut adalah contoh soalnya. Keuntungan yang diharapkan adalah keuntungan dari PTB sama dengan 0,2 dikali 10 juta sama dengan 20 juta dikurangi bunga yang dibayarkan, yaitu 0,16 dikali 5 juta sama dengan 0,8 juta. Maka keuntungan bersihnya adalah 12 juta. Ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal sempurna dan ada pajak. Diketahui bahwa keputusan pendanaan akan menjadi relevan dalam kondisi pasar yang sempurna dan ada pajak. Karena bunga yang dibayarkan dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan kata lain, bila ada dua perusahaan laba operasi yang sama, tetapi yang satunya menggunakan hutang dengan beban bunga, tetapi yang satunya lagi tidak menggunakan hutang, pembayaran bunga akan menerima pembayaran pajak yang lebih kecil. Juga akan menjelaskan ciri-ciri pasar modal sempurna. Bahwa ciri-ciri pasar modal sempurna salah satunya yaitu tidak ada biaya transaksi termasuk biaya pajak atau biaya pemrosesan informasi, dan setiap informasi baru tersedia berlaku bagi semua pelaku pasar. Karakteristik pasar modal sempurna: 1. Tidak ada biaya transaksi. 2. Tidak ada pajak. 3. Ada cukup banyak pembeli dan menjual. 4. Baik individu maupun perusahaan memiliki kemampuan yang sama dalam akses ke pasar. 5. Tidak ada biaya informasi sehingga setiap orang memiliki informasi yang sama. 6. Setiap orang memiliki harapan yang sama. 7. Tidak ada biaya yang berhubungan dengan kesulitan keuangan. Tabungan dan investasi di pasar modal sempurna. Bahwa adanya pasar modal akan meningkatkan utilitas baik agen ekonomi yang surplus maupun agen yang oportunitas investasinya lebih besar daripada kekayaan dan memberikan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama Nur Akbar dengan NIM 246. Di sini saya akan menjelaskan tentang trade-off theory.
Teori ini membahas hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Model trade-off mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul akibat dari penggunaan hutang tersebut. Trade-off teori yang diungkapkan oleh Myers adalah perusahaan akan berhutang pada tingkat tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan keuangan adalah biaya kebangkrutan atau reorganization dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal telah memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama seperti pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan. Dan biaya kebangkrutan terdiri dari dua hal. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi biaya kebangkrutan terdiri dari dua hal, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi, biaya pengacara, atau biaya lainnya yang sejenis. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal. Misalnya, supplier tidak akan mau memasok barang karena mengkhawatirkan kemungkinan tidak akan membayar. Trade-off teori mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak. Saya Hilal W. Santoso. Kali ini kita masuk ke dalam sebuah materi agensi cost theory. Dalam agensi cost theory terbagi menjadi dua macam, yaitu teori keagenan, agensi teori, dan biaya agensi atau cost agensi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau disebut prinsipal dan pihak manajemen atau disebut agen. Teori ini muncul ketika pihak prinsipal mempekerjakan pihak lain untuk mengurusi jalannya perusahaan. Teori ini memisahkan hubungan antara pemegang perusahaan, prinsipal, dan pihak manajemen atau agen. Masalah-masalah yang mungkin timbul dalam teori ini adalah yang pertama, agen bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada teori keagenan, setiap pihak diasumsikan dapat berbuat kecurangan untuk kepentingan dirinya sendiri, terutama manajemen. Kenapa manajemen? Karena pihak manajemen yang menjalankan perusahaan secara langsung, memperoleh info secara akurat, secara detail tentang perusahaan. Jadi, jika pihak manajemen melakukan kecurangan, yang paling dirugikan adalah pihak prinsipal. Yang kedua adalah asimetri informasi atau ketidaksinambungan informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen atau agen. Manajemen punya informasi yang lebih detail, lebih rinci terhadap jalannya perusahaan, dan dapat diasumsikan bahwa pihak manajemen dapat memberikan informasi palsu kepada pihak prinsipal dan dapat mengurang-urangkan informasi yang diberikan kepada pihak prinsipal, yang mana dapat merugikan pihak prinsipal itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah keagenan? Yang pertama adalah menyamakan kepentingan manajemen dengan cara memberikan bagian saham kepada pihak manajemen. Dengan pemberian bagian saham, maka pihak manajemen merasa memiliki bagian perusahaan itu sendiri. Jadi tidak akan mungkin melakukan sebuah kecurangan terhadap perusahaan yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah pengawasan Good Corporate Governance atau GCG, yaitu adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pihak prinsipal, manajemen, karyawan, kreditur, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang ketiga ada pemberian reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. Pemberian ini berdasarkan kinerja manajemen yang telah menjalankan perusahaan selama ini. Dengan pemberian reward dan punishment diharapkan
dari pihak manajemen akan merasa bahwa dirinya akan merasa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas menjalankan sebuah perusahaan. Yang keempat, ada utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Ketika perusahaan melakukan utang, akan meminjam dana kepada pihak luar dari perusahaan. Maka pihak yang menjadi pengawas dalam jalannya perusahaan akan bertambah. Jadi pihak manajemen akan merasa bahwa dirinya akan merasa diawasi dengan ada ketambahan dari pihak luar, yaitu pihak pemberi utang. Jadi akan meminimalisir proses terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen. Yang kelima, intervensi langsung oleh pemegang saham. Intervensi artinya campur tangan langsung. Campur tangan langsung pemegang saham kepada pihak manajemen dapat memberikan rasa tekanan kepada manajemen, maka pihak manajemen akan merasa di bawah tekanan, akan bermain aman, tidak mengambil resiko besar untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi. Semakin banyak pihak yang memiliki saham sebuah perusahaan, maka semakin banyak pihak yang mengawasi jalannya perusahaan. Dengan semakin banyak pihak yang mengawasi, maka manajemen akan merasa ruang geraknya semakin kecil untuk melakukan sebuah kecurangan yang mana dapat menguntungkan dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tika Ramawati dengan NIM 264. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang biaya agensi atau cost agensi. Biaya keagenan atau cost agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham untuk memastikan manajemen berperilaku tidak merugikan pemegang saham dan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Kemudian selanjutnya, pengaturan pengeluaran biaya agen harus diatur agar tidak berlebihan. Biaya keagenan tidak boleh seperti pepatah bisa pasak daripada tiang, yang berarti mengeluarkan banyak biaya hanya untuk pengawasan, namun dengan output yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada materi, yaitu tujuan dan manfaat teori agensi. Yang pertama, mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerjasama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak? Yang kedua, meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Yang ketiga, prinsipal dan agen adalah pelaku utama dalam teori agensi. Mereka mempunyai nilai tawar yang sama tinggi dalam peran dan kedudukan. Yang keempat, teori agensi pada kontrak yang akan dijalani harus kontrak kerjasama yang paling efisien. Dan yang terakhir adalah sebenarnya masalah keagenan dan biaya-biaya yang muncul pada teori agensi bisa ditekan sedemikian rupa mulai dari pertama kali hendak melakukan kontrak antara pemegang saham dan manajemen. Pecking order theory atau teori urutan pemangsa merupakan sebuah teori struktur modal yang dirumuskan oleh Merz dan Majluf yang menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan keputusan pendanaan yang mengikuti suatu hierarki sumber dana yang paling disukai. Nah, pecking order theory menjelaskan mengapa perusahaan yang paling menguntungkan biasanya meminjam lebih sedikit. Ini bukan karena mereka memiliki rasio utang rendah, tetapi karena tidak memerlukan uang dari luar. Hanya sedikit perusahaan menguntungkan yang menerbitkan utang karena mereka tidak memiliki dana internal yang cukup untuk investasi modal mereka. Dan karena utang berada pada urutan pertama dalam urutan pilihan pecking order untuk pendanaan eksternal. Nah, pecking order teori menekankan permasalahan informasi asimetrik. Perusahaan akan memiliki financial slack yang cukup, tidak perlu menerbitkan saham untuk mendanai proyek-proyek barunya, sehingga masalah informasi tidak akan muncul. Perusahaan akan menerima seluruh proyek tanpa harus merugikan pemegang saham lama. Teori ini merupakan penjelas perilaku perusahaan yang menahan sebagian laba dan membuat cadangan kas dalam jumlah yang cukup besar. Pecking order teori mengasumsikan bahwa satu, perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dua,
jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman. 3. Terdapat kebijakan dividen yang konstan. 4. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas, perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Pada teori pecking order, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan. Ini merupakan sumber-sumber dana jangka panjang, dimulai dari mengutamakan pendanaan yang tidak beresiko, minim resiko, hingga yang beresiko tinggi. Berikut urutan hierarki teori pecking order. Pertama, perusahaan akan mengusahakan pendapatan dana yang tidak beresiko. Apabila pendanaan yang tidak beresiko tidak bisa diperoleh, maka perusahaan akan memilih pendanaan yang resikonya kecil. Dan jika pendanaan yang beresiko kecil juga tidak bisa diperoleh, maka langkah terakhir perusahaan akan mencari pendanaan yang memiliki resiko lebih tinggi. Nah, laba ditahan adalah opsi pertama yang akan dipilih perusahaan karena tidak berisiko atau memiliki resiko yang paling kecil di antara opsi pendanaan yang lain. Laba ditahan adalah pendanaan internal yang diperoleh dari laba hasil operasional perusahaan di periode sebelumnya. Apabila laba ditahan tidak mencukupi kebutuhan, opsi kedua adalah dengan pendanaan dari luar perusahaan yaitu utang. Yang kedua adalah utang. Manajemen lebih memilih sumber dana dari utang daripada menambah saham baru. Pemilihan ini didasarkan pada biaya utang atau cost of debit yang lebih rendah daripada biaya modal atau cost of equity penerbitan saham baru. Apabila perusahaan memilih kebutuhan pendanaannya dengan berhutang, pasar akan membaca sinyal bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara rutin. Penambahan utang tentu saja akan menambah proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, dan bunga utang akan menjadi perisai pajak bagi manajemen di kemudian hari. Di sisi lain, pertambahan utang pada struktur modal perusahaan yang berlebihan memiliki resiko gagal bayar. Nah, sangat berisiko bagi perusahaan. Nah, maka penerbitan saham baru adalah opsi terakhir yang bisa diambil dalam pendanaan perusahaan jika utang perusahaan dirasa berada di posisi yang tidak bisa ditambah lagi. Teori pecking order tidak melarang perusahaan menambah saham baru, hanya saja tidak direkomendasikan menjadi sumber pendanaan yang utama, melainkan sebagai alternatif terakhir jika opsi lain tidak bisa diandalkan. Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, ini adalah sinyal negatif. Selain menunjukkan bahwa perusahaan tidak sanggup menghasilkan cadangan laba ditahan dan menunjukkan ketidaksanggupan manajemen untuk berhutang, pasar akan membaca bahwa saham perusahaan tersebut dinilai terlalu tinggi atau overvalued. Pengaruh pecking order teori dalam pendanaan perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan tidak perlu untuk melibatkan pihak ketiga di luar manajemen dan pemegang saham dan terhindar dari biaya penerbitan. Yang kedua, optimalisasi profitabilitas perusahaan dengan jalan melakukan penyesuaian yang tepat antara pemanfaatan peluang investasi dengan target dividend payout ratio dari perusahaan. Selanjutnya, kelemahan pecking order teori. Kelemahan pecking order teori tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana pajak, bankruptcy cost, biaya penerbitan saham bisa mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan besarnya utang yang akan digunakan oleh perusahaan. Studi kasus pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan PO Gagak Rimang periode tahun 2000 sampai 2007. PO Gagak Rimang merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi atau bus yang melayani rute Bandung-Jakarta dan Bandung-Bogor. Ketatnya persaingan di bisnis transportasi menyebabkan PO Gagak Rimang mengalami tingkat profitabilitas dengan tren yang menurun. Sedangkan di sisi lain, PO Gagak Rimang harus membiayai aktivitas atau kegiatan bisnisnya. Adanya defisit pembiayaan menyebabkan PO Gagak Rimang meminjam dana dari pihak bank dengan beban bunga setiap periodenya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur modal, profitabilitas perusahaan, serta pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan PO Gagak Rimang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif maupun verifikatif, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu 1. Kondisi struktur modal di PO Gagak Rimang periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 tergolong baik, di mana jumlah hutang jangka panjang selalu lebih rendah dibandingkan dengan modal sendiri. Sedangkan pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan kecenderungan yang lebih seimbang antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang kedua, berdasarkan sisi profitabilitas, diketahui bahwa di PO Gagak Rimang tingkat profitabilitas perusahaan dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan terjadinya penurunan tingkat profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.